Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada mata kuliah akhlak dan etika, kami akan membawakan sebuah materi berupa etika belajar dalam Islam. Selanjutnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 terdapat anggota yang bernama Ari Widya Ramawati dan Meli Handayani. Kita memasuki materi yang pertama, yaitu etika dalam Islam. Islam adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi umat manusia ataupun hudan lilnas, dan sebagai rahmat bagi semesta alam, yaitu rahmatan lil alamin, yang termanifestasikan dalam bentuk ajaran-ajaran Islam. Islam mengatur tentang etika dalam kehidupan sehari-hari. Etika adalah suatu kedisiplinan ilmu yang mengatur tentang baik buruknya suatu perbuatan ataupun perilaku manusia. Akhlak dan etika memiliki perbedaan khusus terkait dengan penentuan baik buruknya suatu perbuatan manusia. Baik buruknya akhlak ditentukan oleh ajaran agama, dalam hal ini Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan etika baik buruknya ditentukan oleh akal pikiran. Dengan demikian, etika dalam Islam adalah akhlak itu sendiri. Selanjutnya terdapat pengertian etika. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Inggris yang disebut dengan etik atau singular, yang berarti suatu sistem, prinsip moral, aturan, atau cara berperilaku. Lalu, etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti etikos, yang mengandung arti penggunaan, karakter, kebiasaan, watak moralitas, ataupun tindakan-tindakan berupa moral. Secara etimologis, kata akhlak adalah bentuk masdar dalam bahasa Arab dari kata akhlaqo, yukhliqu, ikhlaqon, yang berarti perangai, kelakuan, tabiat atau watak dasar, kebiasaan atau kelaziman, peradaban yang baik, dan agama. Adapun dalam hadis dapat ditemukan kata akhlak seperti dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di bawah ini. Innama bu'istu liutammima sholihal akhlaq, yang artinya sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Selanjutnya terdapat pendapat para ulama tentang akhlak. 1. Ibnu Maskawi mengatakan bahwa akhlak adalah keadaan jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan tanpa memikirkan. Yang kedua, Al-Qurtubi mengatakan bahwa perbuatan yang bersumber dari diri manusia yang selalu dilakukan. Yang ketiga, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang melahirkan tindakan-tindakan mudah dan gampang, tanpa memerlukan pemikiran ataupun sebuah pertimbangan. Dan yang terakhir, yang keempat, Abu Bakar Zabil Al-Zari mengatakan akhlak adalah bentuk kejiwaan yang tertanam dalam diri manusia yang dapat menimbulkan perbuatan baik dan buruk, terpuji dan tercela. Selanjutnya, 2 makna etika menurut Amsal Bakhtiar. Yang pertama, etika sebagai kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan-perbuatan manusia. Yang kedua, etika sebagai suatu predikat yang dipakai untuk membedakan hal-hal, perbuatan-perbuatan, atau manusia-manusia yang lainnya. Pengertian belajar. Menurut Muhammad Surya tahun 1997, belajar dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan perilaku baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Definisi belajar: suatu proses individu dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya sehingga menimbulkan terjadinya perubahan tingkah laku, baik sikap, keterampilan, pengetahuan. Perubahan ini terjadi karena adanya respon dari individu terhadap rangsangan-rangsangan atau stimulus yang diterimanya. Dengan demikian, aktivitas belajar manusia terjadi secara sadar dan disengaja, tidak secara kebetulan. Etika belajar dalam Islam.
Seseorang yang mau belajar terlebih dahulu harus membersihkan jiwa dari segala bentuk akhlak yang tercela. Dalam hal suasana belajar, yang disiapkan bukan hanya pikiran, tetapi seluruh aspek yang turut membantu dalam proses internalisasi ilmu ke dalam diri seorang murid. Seorang murid harus menghilangkan sifat terburu-buru dalam mendapatkan ilmu. Konsisten dan sabar merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dalam setiap pelajar. Pelajar juga harus mempunyai sikap tidak terburu-buru dan tidak memaksakan guru untuk menjelaskan sesuatu yang belum saatnya. Seorang pelajar haruslah menampilkan sosok yang bersahaja dan sikap memuliakan gurunya. Maka sudah menjadi hal yang lumrah, etika perlu dijaga oleh si pelajar dan juga menjaga sikap dan perilaku terpuji di hadapan gurunya. Kewajiban seorang pelajar. Yang pertama, menyucikan diri dari akhlak tercela dan sifat buruk terlebih dahulu, karena ilmu merupakan bentuk peribadatan hati, salat rohani, dan pendekatan batin kepada Allah. Yang kedua, mengurangi kesibukan duniawi, menjauhkan diri dari keluarga dan kampung halaman. Yang ketiga, jangan sombong terhadap ilmu dan menentang guru, melainkan bersedia patuh dalam segala urusan dan bersedia mendengarkan nasihatnya. Yang keempat, bagi penuntut ilmu pemula, hendaknya menghindarkan diri dari mengkaji variasi pemikiran dan tokoh, baik menyangkut ilmu-ilmu duniawi maupun ilmu-ilmu ukhrawi. Yang kelima, tidak mengabaikan suatu disiplin ilmu apapun yang terpuji, melainkan bersedia mempelajarinya hingga tahu akan orientasi dari disiplin ilmu yang dimaksud. Yang keenam, dalam usaha mendalami suatu disiplin ilmu, pelajar tidak melakukan secara serentak, akan tetapi secara bertahap dan memprioritaskan yang terpenting. Yang ketujuh, tidak melangkah mendalami tahap ilmu berikutnya hingga ia benar-benar menguasai tahap ilmu sebelumnya. Yang kedelapan, mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan dapat memperoleh ilmu yang paling mulia. Yang kesembilan, tujuan pelajar adalah membersihkan batin dan menghiasinya dengan kebaikan serta mendekatkan diri kepada Allah, bukan sebaliknya, bertujuan untuk mencari kedudukan, kekayaan, dan popularitas. Yang ke-10, mengetahui relasi ilmu-ilmu yang dikajinya dengan orientasi yang dituju, sehingga dapat memilah ilmu mana yang diutamakan. Kewajiban pelajar dalam proses belajar. Yang pertama, murid harus mendahulukan kesucian jiwa sebelum yang lainnya. Sama halnya dengan sholat, ia tidak sah bila tidak suci dari hadas dan najis. Lalu yang kedua, murid harus mengurangi keterikatannya dengan kesibukan duniawi, karena kesibukan itu akan melengahkannya dari menuntut ilmu. Yang ketiga, tidak sombong terhadap orang yang berilmu, tidak bertindak sewenang-wenang terhadap guru, dan murid harus tawadu kepada gurunya, serta mencari pahala dengan cara berkhidmat pada gurunya. Yang keempat, orang yang menekuni ilmu pada tahap awal harus menjaga diri dari mendengarkan perbedaan pendapat atau khilafiyah antar mazhab, karena hal itu akan membingungkan pikirannya. Yang kelima, penuntut ilmu harus mendahulukan menekuni ilmu yang paling penting untuk dirinya. Yang keenam, tidak menekuni banyak ilmu sekaligus, melainkan berurutan dari yang paling penting. Ilmu yang paling utama adalah ilmu yang mengenal Allah. Yang ke-7, tidak memasuki cabang ilmu sebelum menguasai cabang ilmu sebelumnya. Yang ke-8, hendaklah mengetahui ciri-ciri ilmu yang paling mulia, itu diketahui dari hasil belajarnya dan kekuatan dalilnya. Contohnya dari segi hasil belajar ilmu agama ialah kehidupan yang abadi, sedangkan hasil belajar ilmu kedokteran ialah kehidupan yang fana. Jadi belajar ilmu agama lebih utama ketimbang belajar ilmu kedokteran. Dipertegas oleh Imam Nawawi bahwa seorang murid haruslah, yang pertama, hendaklah peserta didik menjauhi hal-hal yang menyibukkan diri kecuali karena merupakan kebutuhannya. Yang kedua, membersihkan hati dari kotoran-kotoran dosa supaya hati menjadi baik untuk menerima Al-Quran, menghafalkannya, dan menghafalkannya. Yang ketiga, hendaklah peserta didik bersikap tawadu terhadap gurunya, meskipun gurunya lebih muda darinya, kurang tersohor, lebih rendah nasabnya, dan hendaklah peserta didik bersikap tawadu terhadap ilmu,
Karena dengan sikap tersebut peserta didik akan mendapatkan ilmu. Lalu yang keempat, hendaklah peserta didik patuh kepada pendidiknya dan membicarakan segala urusannya. Belajar bukan hanya interaksi yang dilakukan oleh individu dengan lingkungannya, melainkan juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, belajar dalam Islam memiliki sifat yang transendental, yaitu hubungannya tidak terbatas secara horizontal, melainkan juga berkaitan secara vertikal. Sekian presentasi dari kelompok 4, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.